Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 072. Gaza tersenyum dan menarik pinggang Sanum mendekat. Pipi perempuan itu berjejak karena tertekan dengan tangannya. Baru 20 menit kamu tidur, Bay. Ya Allah, lama banget, Mas. Aduh, telat gak ya, Mas? Sanum menengok jam dengan khawatir. Sudah jam 6. Harusnya mereka sudah on the way. Gak sayang. Mau mandi sekarang? Dia mengangguk. Sanum agak lama, Mas, siap-siapnya. Gak apa-apa. Aku tungguin. Mas ya, Mas. Sanum malah bobok. Sesalnya. Untung kemarin malam dia sudah menyiapkan baju untuk acara hari ini. Sehingga siap dipakai tanpa repot memilih lagi. 44. Ya sayang. Gaza mengecup sekilas bibir Sanum dan melepaskan tangannya. Pipi Sanum memerah, dia kemudian berbalik untuk segera ke kamar mandi. Tungguin Sanum, Mas. Iya, istri. Sanum menahan senyum dan buru-buru membersihkan diri. Kakinya lebih enakan setelah Gaza pijat, dia juga merasa segar setelah tidur sesaat. Walaupun dia berusaha mempersingkat mandi, tetap saja dia mandi selama 15 menit. Outfitnya malam ini adalah gaun pesta formal berwarna hitam, berlengan panjang dengan gradien rendah. Sanum kembali ke kamar setelah memakai gaunnya. Panjangnya mencapai mata kaki dengan bagian bawah mengembang. Hal itu membuatnya terlihat sangat anggun dan bersinar. Rambutnya yang masih digulung memperlihatkan jenjang lehernya. Gaza yang duduk main ponsel di sofa sampai tidak berkedip melihat bidadari surganya. Dia menelan ludah. Mas, sebentar ya, Sanum, pakai hijab dulu. Sanum membawa serta hijab dan cadar berwarna senada, melangkah terburu ke depan cermin. Dia memakai ciput dahulu. Gaza berdiri dan mendekat. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Sanum dan menaruh dagunya di atas bahu kanan Sanum. Dia menatap wajah Sanum yang memerah dari balik cermin. Gaza tersenyum. Cantik. Sanum tersenyum malu. Makasih, Mas. Boleh lepas dulu, Mas. Biar Sanum pakai hijabnya. Gaza merasa tidak rela melepas. Kenapa di saat seperti ini istrinya terlihat kian cantik? Dia mengecup leher jenjang Sanum karena tergoda. Mas, geli. Sanum tertawa kecil. Walau hal itu membuatnya panas dingin. Gaza mengecup lehernya dengan cara tidak biasa. Bentar. Gaza memejamkan mata, dia malah bermain dengan leher Sanum, memberi kecupan dan lebih. Dia menelan ludah karena bukannya malah berhenti, dia ingin lanjut. Mas. Leher Sanum diapakan. Sanum yang tidak mengerti sedikit cemas. Lehernya terasa sakit, seperti digigit. Dia menatap Gaza dari balik cermin yang tampak menikmati apa yang dia lakukan. Mas, Gaza. Gaza membuka mata. Ya, kita bisa telat, Mas. Gaza mau tidak mau menjauhkan diri dan mengangguk. Kupingnya memerah. Dia menengusap lembut leher Sanum yang sedikit memerah karena ulahnya. Maaf, Bay. Suaranya terdengar berat dan serak. Mas, ini merahnya kenapa? Sebelah alis Gaza naik. Sanum gak tahu ya. Gak ada, Bay, ucapnya lekas menggeleng. 45. Bekas merah, Mas. Di depan orang lain tetap pakai hijab ya. Apalagi teman perempuan kamu. Kenapa, Mas? Emang lama hilangnya? Tergantung. Gaza merutuki dirinya karena tidak memikirkan Sanum. Bisa-bisanya orang akan salah paham dengan bekas yang dia tinggalkan. Aku tunggu di luar, Bay. Gaza kemudian melangkah lebar keluar kamar. Lebih baik dia keluar duluan. Sanum mengernyit menatap Gaza. Ini diapain sih, kok jadi merah gini? Bingungnya. Sanum tidak mengerti, padahal Gaza hanya mencium walaupun sedikit sakit. Sanum bisa telat. Tersadar karena malah berpikir,
Sanum buru-buru memakai cadarnya dan hijab hitamnya. Begitu selesai dia lekas mengambil slingbag berwarna serupa dan kaos kaki hitam. Sanum menenteng juga sepatu hitamnya dengan hak rendah. "Mas, Sanum sudah siap." Gaza yang dari tadi berdiri dekat jendela memperhatikan langit sore menoleh. Begitu memakai cadar dan hijab istrinya lebih terlihat cantik. Dia bersyukur karena Sanum tertutup sehingga kecantikan perempuan itu hanya dia yang bisa melihat dan menikmati. "Ya sayang, ayo." Gaza melangkah mendekat. Sanum tersenyum. "Mas Gaza cocok banget pakai jas," pujinya terkesima. "Ganteng banget." Gaza terkekeh. Dia mengulurkan tangan yang seketika Sanum terima. Tangan keduanya bergenggaman. "Mas, kita pergi naik motor. Mobil bay. Kita kemungkinan pulang jam 11 atau 12 malam. Kamu bisa masuk angin kalau naik motor." Sanum mengulum senyum akan perhatian Gaza. Dia mengangguk. Mereka lalu melangkah keluar apartemen. Keduanya tampak serasa dengan pakaian mereka. "Kek, Mama, Selin pamit ya." Selin, gadis yang malam ini memakai gaun prom panjang dengan payet manik-manik di bagian badan dan lengan, tampak begitu berbeda malam ini. Gaun malam itu berwarna coklat susu. Selin yang berhijab juga memakai warna senada. Di tangannya ada paper bag berisi kado untuk Galan. "Anak gadis Mama cantik banget sih." Mama Selin mematut anak gadisnya dari atas ke bawah. Dia tersenyum dan mengecup dahi Selin. "Arfan udah datang." Arfan mah?" "Iya." Selin gak pergi sama Arfan." "Loh, jadi bukan pergi berdua sama Arfan?" Dua alis mamanya menukik. Selin menggeleng. "Kan Selin bilangnya ke acara ulang tahun teman Ma." 46. "Masa sih?" "Ya Allah Mama. Arfan gak ada." "Ada. Soalnya yang ulang tahun juga sahabat Arfan." "Kok Arfan gak jemput kamu sayang?" "Arfan gak tahu kalau Selin diundang Mama." "Kenapa gak bilang?" "Arfan ya pasti pergi sama teman-temannya Ma. Selin juga mau naik taksi aja. Padahal Mama udah senang kamu pergi sama Arfan. Mama pikir kalian mau merayakan anniversary." Selin mengerjap. "Anniversary apa Mama?" "Hari jadi kalian dong sayang." Selin membulatkan matanya. "Mas Selin sama Arfan mah gak pacaran," ucapnya meluruskan. Ternyata Mama terburu-buru. Mamanya terkekeh. "Ya udah deh PDKT dulu. Sana-sana. Pulangnya sama Arfan ya. Ma kami temen." "Iya deh iya." Mamanya tertawa. Tidak lagi menggoda, mungkin Selin malu. Karena ini pertamanya anak gadisnya dekat dengan cowok dan mengenalkan kepadanya. "Selin pulang sama taksi aja Ma." "Pulang jam berapa?" "Kayaknya acaranya lama Ma. Jam 11 atau 12 mungkin." Ucapnya hati-hati. Dia meringis karena mamanya memberi pelototan. Itu tengah malam Selin. "Pulang sama Arfan aja biar tenang. Gimana kalau ada yang jahatin kamu?" "Gak kok Ma, kan?" "Apa?" Mamanya berkacak pinggang. Selin menghela napas. "Iya Ma, entar Selin bilang Arfan antar pulang deh," ucapnya kemudian, mencipta senyum lebar dari sang ibu. "Nah gitu dong. Mama kan lebih tenang. Padahal Arfan juga cowok Ma. Apa bedanya sama supir taksi?" "Beda, Mama tahu dan kenal Arfan, anaknya baik dan asik. Mama percaya Arfan daripada sopir taksi." Selin hanya mengangguk saja. Kalau meladeni mamanya terlalu lama, dia bisa telat datang ke acara Galan. Dia kemudian pamit karena taksi juga sudah menunggu di depan. "Selin, HP-nya jangan mati," pesan mamanya begitu dia melewati pintu. "Iya Ma. Kirim nomor Arfan ke Mama ya."
Biar mama bisa tanya Arfan kalau kamu gak aktif sayang. 47. Iya mama sayang. Dah assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selin memakai sepatu berhaknya dan melangkah hati-hati ke taksi. Dia melambai pada ibunya yang berdiri di beranda rumah. Taksi lalu melaju. Bibirnya melengkungkan senyuman. Selin memeluk kadonya dengan tidak sabar. Sanum udah jalan belum ya? Monolognya kemudian mengeluarkan ponsel dari tas pesta. Di sebuah rumah besar 3 lantai dengan gaya Eropa, mobil mewah berjajar di halaman hingga luarnya. Beberapa motor sport juga sudah parkir rapi di tempat yang disediakan. Pintu gerbangnya terbuka lebar. Satu persatu tamu berdatangan, rata-rata mereka memakai setelan jas mewah dan bagi perempuan dengan gaun pesta malamnya. Acara ulang tahun itu diadakan di halaman kediaman rumah orang tua Galan. Halamannya cukup luas, dekorasi menghiasi halaman dengan lampu gantung. Meja-meja bundar tersusun rapi dengan meja panjang prasmanan dan banyak hidangan di sisi lainnya, dekat dengan kolam. Di bagian depan ada dekorasi ulang tahun yang begitu elegan dengan hiasan lampu dan beberapa balon. Ada ukiran nama Galan di sana. Tidak jauh dari dekorasi ada meja bundar tinggi terletak kue ulang tahun. Suara musik mengiring para tamu yang baru berdatangan dan bertukar sapa. Senyum-senyum lebar terlihat dari semua orang yang datang. Acara itu tidak hanya diisi oleh anak muda teman-teman Galan, tapi juga teman orang tua Galan dan beberapa kolega bisnis. Perayaan yang cukup meriah dan megah. Di satu space anak-anak Aksio Zages sudah berkumpul dan mengobrol. Semuanya memakai jas senada berwarna hitam. Beberapa dari mereka memakai kacamata hingga terlihat kian keren. Di sana juga sudah ada Gaza dan Sanum. Gaza berbicara dengan teman-temannya, sedang Sanum di sisinya duduk. Perempuan itu hanya diam menikmati acara yang belum mulai. Dia memperhatikan acara Galan yang sangat ramai, sedang telinganya terkadang mendengarkan obrolan teman-teman suaminya. Begitu melihat Sanum mereka memuji kecantikan gadis itu, Lukas dan Bagas tidak berani menggoda untuk menjahili sang ketua, takut setelah peringatan kemarin. Bisa-bisa Gaza ngamuk. Sejujurnya Gaza juga sedikit khawatir karena banyak mata laki-laki lain yang memperhatikan istrinya terang-terangan. Karena itu Gaza bahkan tidak mengizinkan Sanum menjauh darinya. Jika bukan karena menghargai acara sahabatnya, sudah dia colok dan ajak gelut mata yang berani menatap istrinya dengan penuh kagum. Seperti tadi, seorang pria dengan santainya mendekat pada Sanum dengan menyodorkan segelas minuman bening. "Hai Nona, mau minum?" Perhatian Gaza teralih karena seorang laki-laki berjas dengan kacamata berdiri di dekat Sanum dan mengulurkan segelas air. Laki-laki itu tersenyum menatap istrinya dengan tatapan memuja. Sanum seketika menunduk dan menggeleng. "Wah tuh orang cari mati," Lukas berbisik melihat mimik wajah Gaza seketika berubah. Rahangnya mengeras, tatapannya berubah nyalang dan mematikan. Kedua tangannya mengepal siap menonjok. 48. Padahal Sanum udah dekat Gaza. Masih ada yang berani goda. "Jangan ganggu istri gue," desis Gaza berdiri di depan Sanum. Nadanya terdengar marah. Pria itu mendongak dan sedikit terkejut. "Istri Anda?" "Ya, mau cari mati." Pria itu menelan selaiva, lalu menaruh air itu di atas meja lalu pergi begitu saja. Gaza memperhatikan hingga pria itu menghilang di balik ramainya tamu. Ujung jas bagian bawahnya yang ditarik lembut membuatnya berbalik badan. Tatapan lembut Sanum membuat kepalan tangan Gaza mengendur. Perlahan kemarahannya sirna. "Wah untung aja si bos gak kasih tuh orang ulti." Theo terkekeh. "Itu siapa dah Gal?" Arfan menelirik Galan yang juga bersama mereka.
Cowok itu baru bergabung sebentar karena sejak tadi sibuk diperkenalkan kepada teman-teman papa dan mamanya. Gak tahu. Paling rekan bisnis nyokap bokap. Udah kerja ternyata. Sementara itu, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Celine, gadis itu keluar usia membayar. Dia berdiri dan mengerjap menatap bangunan rumah di hadapannya. Galan sangat kaya. Bahkan rumahnya tidak seluas dan sebesar ini. Begitu taksi melaju pergi, dia belum beranjak. Celine mengenggam kuat tali paperback berisi kado seraya membasahi bibir bagian bawahnya gugup. Dia memperhatikan keramaian acara Galan dengan jantung berdebar. Belum bertemu saja dia sudah gugup duluan. Celine mengambil nafas. Dia mengambil cermin dari tasnya dan berkaca dulu. Memastikan riasannya tidak berantakan. Dia harus tampil cantik di depan Galan. Udah cantik Celine. Saatnya masuk. Dia menutup cermin dan memberi anggukan yakin. Celine menarik senyuman manis dan melangkahkan kaki. Beberapa orang menatapnya kala dia lewat. Seketika Celine merasa, kenapa gue dilihat sih? Mereka terpukau atau natap karena gue jelek. Aneh. Ah tunggu. Celine tidak salah memilih pakaian kan? Bodoh deh. Gue mah udah cakep. Monolognya dalam hati. Cukup yakin. Celine memperhatikan sekitarnya. Dia berdecak kagum karena untuk acara ulang tahun saja ini sudah seperti acara nikahan. Rame banget. Mana yang datang banyak? Galan bilang dia undang yang penting aja. Tapi kok rame banget ya? Celine melihat sekitar. Galan mana ya? Gue kan pengen lihat yang ulang tahun. Pasti ganteng banget. Pekiknya berbisik. Dia celingak-celinguk, mencari sosok Galan di antara banyaknya umat malam ini. Gila itu Celine kan? Ucap Bagas yang memperhatikan ke arah utara. Di mana seorang gadis dengan tinggi semampai tampak cantik dengan gaun pestanya. Perhatian anak-anak Aksio seketika teralihkan. Mereka mengikuti arah pandang Bagas hingga melihat. Celine. Anjir, si Celine cantik juga. Puji anak-anak Aksio yang lain. 49. Galan yang masih di sana menatap lurus. Dia tidak berkedip karena terpukau. Kedua sudut bibir Galan naik membentuk senyuman tipis. Celine. Sanum berdiri semangat melihat sahabatnya. Dia hendak ke sana tapi sudah keduluan Arfan yang tiba-tiba lari ke arah Celine. Senyum Galan pudar. Celine. Panggilan itu membuat Celine menoleh. Dia tersenyum senang melihat kedatangan Arfan. Cowok itu terlihat berbeda dengan setelan jasnya. Wah gila, ini lo Van. Pujinya begitu Arfan berdiri di hadapannya. Ya gue lah Sel. Gimana penampilan gue? Arfan menyugar rambutnya, dua alisnya naik dengan senyuman tercipta. Jawaban jujur sih wow lo ganteng juga ya ternyata. Jadi selama ini gue gak ganteng. Arfan mencebik dan menekuk wajahnya. Celine tergelak. Ganteng dong Van. Teman gue kan ganteng banget, ungkapnya. Arfan tersenyum akan pujian tersebut. Lo juga cantik Sel, ucapnya tulus. Tatapannya dalam dan berbeda. Gue mah emang cakep Van. Gak usah dibilang. Celine mengipas wajahnya dengan sombong. Arfan terkekeh. Gue gak tahu ternyata Galan ngundang lo. Kenapa gak bilang? Gue kan bisa jemput. Lo kan datang sama anak-anak. Lagian gue naik taksi kok tadi. Nanti gue yang antar pulang ya. Boleh. Mama juga bilang lo aja yang antar. Padahal gue berani pulang pakai taksi. Tapi si mama lebih percaya lo coba. Mama bilang gitu. Celine mengangguk. Arfan tersenyum mendengarnya. Van, anak Aksios sudah kumpul semua. Besti gue udah datang belum? Udah. Itu tuh. Arfan menunjuk teman-temannya.
Seketika tatapan Selin ke arah sana. "Oh my god, Sanum cantik banget sih," decaknya. Melihat gaun mewah yang Sanum kenakan, Selin melambai. Sanum balas melambai dari tempatnya. Selin tersenyum lalu mengalihkan perhatian pada sosok cowok yang dia cari dari tadi.